Shalom saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Banat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, semua pendengar video ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Di sini punya firman Tuhan. Demikian Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 15. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sebab seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, saudara kesalahan Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada Musa, supaya Musa memberitahukan apa yang menjadi maunya Tuhan bagi bangsa Israel, bahkan bagi orang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya berikan tema, bolehkah orang yang percaya Yesus pergi ke dukun, atau dikatakan meminta petunjuk kepada yang lain? Saudara yang kasih Tuhan, mengapa? Berarti Allah menginginkan kita hidup benar di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah menginginkan hidupmu, hatimu. Oleh sebab itu dia melarang engkau untuk pergi ke dukun, peramal, atau pergi menyembah yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang mendorong saya, karena banyak saya temukan ngaku Kristen tapi masih pergi ke kuburan ngomong ke kakek neneknya, kuburan kakek neneknya ngomong, atau pergi ke orang tuanya yang masih meninggal, dia pergi ngobrol di sana, minta berkat dari sana. Kadang dia pergi ke gunung batu, kalau enggak bikin patung. Nah, itu salah di mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak boleh. Nah, ada 3 hal yang saya sampaikan buat saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, jangan berharap pada yang lain selain Yesus. Nah, Allah menginginkan kita supaya kita tidak berharap kepada yang lain. Di ayat 9 dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dikatakan di sini Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maksudnya begini, Bapak Ibu sudah Tuhan izinkan Bapak Ibu beli tanah, bangun rumah di daerah manapun yang saudara diizinkan tinggal di situ, menetap di situ. Jangan diikutin orang-orang di sekitarmu yang pergi ke kuburan, yang pergi ke ngomong-ngomong minta berkat, ke kuburan minta berkat, ke gunung, atau pergi ke dukun, peramal, minta untuk menunjukkan, minta petunjuk gimana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan di dalam ayat 9 itu. Akhirnya mari kita, karena itu akan membuat kita berharap kepada orang mati, membuat kita berharap pada peramal, membuat kita berharap pada
dukun atau arwah-arwah. Saudara kasih dalam Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mika pasal 5 ayat Mika pasal 5 ayat 12 sampai ya, Mika pasal 5 ayat 12 ya. Mika pasal 5. Bentar, kita buka dulu Mika pasal 5 ayat 9 sampai pasal 5 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu. Maksudnya apa yang kau andalkan Tuhan akan lenyapkan, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal. Tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dan dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarahku pada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, Tuhan akan murka kepada semua yang kita andalkan, yaitu yang kita harapkan untuk memberi kemenangan kepada kita. Apa itu? Ya, apa saja yang kita harapkan untuk memberi kemenangan pada kita, Tuhan akan halau semuanya. Tuhan akan runtuhkan, akan binasakan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengagumi yang lain selain Yesus. Di ayat 10, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Jadi maksudnya jangan mempersembahkan apa-apa kepada orang-orang disebutkan itu. Hanya mempersembahkan kepada Tuhan, segala sesuatu kepada Tuhan. Anakmu persembahkan pada Tuhan, boleh. Itu supaya dia menjadi alatnya Tuhan. Atau apa saja, atau hewanmu persembahkan pada Tuhan. Bukan mempersembahkan kepada kepada api, kepada petenung, peramal, atau penelaah, atau penyihir. Nggak boleh, dilarang sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap mengagumi Tuhan saja, tidak mengagumi orang yang hebat, mungkin bikin atraksi yang hebat, dukun atau paranormal atau hipnotis yang bikin itu di TV. Jangan ditiru, karena itu dilarang oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat Imamat pasal 20 ayat yang 1-6, saudara kasih Tuhan. Imamat, kita buka Imamat. Saya akan bacakan ayat 1-6. Imamat pasal 20 ya, ayat 1-6 saya bacakan buat saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menantang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang
orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa jangan mengagumi apapun lebih dari Tuhan. Kagumi Tuhan di atas segalanya, katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus kagumi Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Jangan kagumi ibumu, jangan kagumi bapakmu lebih dari Tuhan, atau kagumi pekerjaan apa yang dibuatnya. Kau kagum, itu tidak boleh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan menentang mereka, aku akan membinasakan mereka dari bangsanya. Bahkan orang-orang yang mengikuti mereka, aku akan binasakan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah firman Tuhan, itulah pesan kedua. Pesan yang ketiga, yang terakhir, tidak meminta petunjuk pada yang lain selain Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita manusia tidak boleh minta petunjuk kepada yang lain, hanya minta petunjuk kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan Allah kita. Itu di ayat yang 11 sampai 15, saudara yang kasih dalam Tuhan. 11 dikatakan, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati, setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melarang keras bahwa kita orang percaya yang percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, tidak boleh minta petunjuk kepada apapun, bahkan kepada penyihir, tukang sihir, peramal, semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena itu dilarang Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, aku akan membangkitkan di tengah saudaramu untuk menjadi imam bagimu supaya engkau minta petunjuk. Dikatakan di ayat 14 itu, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan, bertanya kepada roh orang mati, peramal, dukun, orang pintar, sejenis apapun. Tidak boleh, harus tanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, ini mengingatkan kita supaya kita hidup benar di mata Tuhan. Supaya jangan kita masuk gereja, pulang gereja kita pergi ke dukun, orang pintar, ngakunya pendoa, tapi pendoanya tanya sama orang mati, tanya sama kakekmu, tanya sama nenekmu, tanya sama leluhur-leluhurmu. Itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan firman. Atau pergi ke peramal, mengagumi peramal, itu Tuhan akan musnahkan saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, Imamat 19 itu menjelaskan kepada kita, ya, Imamat 19 ayat 30 sampai 31 itu juga masih ibaratkan mengingatkan kita, semuanya kita diingatkan supaya hidup benar, saudara yang kasih. Imamat 19 ayat 30 sampai 31. Demikian bunyi firman, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudus. Akulah Tuhan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara kasih dalam Tuhan, Imamat mengingatkan kita, tapi Imamat mengingatkan kita nggak boleh, saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ya, Wahyu pasal yang ke-22, saudara kasih dalam Tuhan, Wahyu pasal 22, saudara, kita lihat dulu Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir bagi saudara dan saya. Kita akan lihat sana Wahyu pasal 22 yang mengingatkan kita juga bahwa kita tidak boleh, ya saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang ke 15-16.
Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan tiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya tinggal di luar. Maksudnya tinggal di luar, tidak masuk dalam kerajaan surga. Ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan anjing-anjing. Di Alkitab disebutkan anjing-anjing. Nah, saudara, orang-orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan disebut anjing-anjing. Ya kan? Saudara, perusak-perusak yang merusak iman orang Kristen. Jadi mari kita hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pesan Tuhan, mari kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu tidak berharap kepada yang lain, hanya berharap kepada Yesus. Yang kedua, tidak mengagumi yang lain, hanya mengagumi Yesus. Yang ketiga, tidak meminta petunjuk kepada yang lain, hanya minta petunjuk kepada Yesus dan Roh Kudus. Katakan amin. Sebelum saya akhiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingatkan saudara, Bapak Ibu mendukung video channel ini supaya Bapak Ibu mendapatkan firman-firman yang menguatkan dengan cara like, comment, subscribe video ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan firman-firman yang mengingatkan kita, yang menguatkan kita supaya kita semakin teguh di dalam Kristus Yesus di akhir zaman ini. Kalau Tuhan menginginkan saudara, tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, inilah renungan singkat bagi kita semua. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.